Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Legianto, jurusan Desain Komunikasi Visual. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang seminar proposal, yaitu judul saya yang pertama adalah perancangan animasi dua dimensi komodo hewan yang hampir punah, hewan khas Indonesia yang hampir punah. Di sini latar belakangnya yaitu Indonesia memiliki salah satu fauna yang hanya di Indonesia dan merupakan salah satu predator yang sangat ditakuti di alam hewan. Tersebut adalah buaya muara yang saat ini statusnya sebagai hewan yang dilindungi. Indonesia mempunyai keanekaragaman flora dan fauna yang eksotik dan endemik. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1999, buaya muara termasuk dalam daftar satwa yang dilindungi. Karena ada pembangunan ini, makanya jadi ancaman merusak habitat atau ekosistem buaya muara oleh Savannah Animal Keepers 2023. Dan adanya pemburu liar yang membakar hutan dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Hilangnya habitat karena eksploitasi berlebihan dan perdagangan ilegal menjadi penyebab merosotnya populasi satwa liar. Perkembangan teknologi yang pesat membuat sarana pendidikan lebih meluas dengan media animasi dua dimensi, maka diharapkan masyarakat dapat lebih mengerti bagaimana kondisi hewan buaya muara ini. Anak muda saat ini hanya mengetahui beberapa hewan reptil saja yang dapat dipelihara dan jinak, sedangkan untuk hewan reptil buaya muara ini banyak yang tidak tahu populasinya. Diharapkan anak-anak pada saat ini mengetahui apa itu hewan buaya muara. Walaupun buaya muara ini tidak tersebar di seluruh Indonesia, kedepannya anak-anak sekarang memiliki informasi terhadap hewan tersebut dan dapat melestarikan habitat dan hewan buaya muara itu sendiri. Rumusan masalah: bagaimana proses perancangan animasi dua dimensi buaya muara, hewan khas Indonesia yang hampir punah dan menarik dan informatif. Yang kedua, bagaimana proses membuat event launching perancangan animasi dua dimensi buaya muara, hewan khas Indonesia yang hampir punah dan menarik dan informatif. Yang ketiga, bagaimana proses pengaplikasian perancangan animasi dua dimensi buaya muara, hewan khas Indonesia yang hampir punah pada media promosi. Maksud dan tujuan. Yang pertama di sini maksud dan tujuannya yaitu mengetahui bagaimana proses perancangan animasi dua dimensi buaya muara, hewan khas Indonesia yang hampir punah dan menarik dan informatif. Bagaimana proses membuat event launching animasi dua dimensi buaya muara, hewan khas Indonesia yang hampir punah dan menarik dan informatif. Yang ketiga, mengetahui bagaimana proses pengaplikasian perancangan animasi dua dimensi buaya muara, hewan khas Indonesia yang hampir punah pada media promosi. Batasan masalah, yaitu batasan masalah dibuat agar penulis tidak keluar dari permasalahan utama dan fokus dalam perancangan. Berdasarkan latar belakang yang ada, maka penelitian akan dibatasi pada perancangan hanya membahas hewan buaya muara yang terancam punah di Indonesia. Tetapi dengan sumber informasi narasumber di wilayah Museum Reptil Taman Mini Indonesia. Metode pengumpulan data, yaitu data yang akan diperoleh penulis adalah dengan melakukan observasi, literatur, dan wawancara. Di sini saya sudah melakukan bukti observasi dan wawancara. Yang pertama itu survei dan wawancara dilakukan di Museum Reptil di sana dan berbicara seputar bagaimana buaya muara hidup yang berada di sana ataupun di habitatnya, ancaman hewan buaya muara, serta karakteristik hewan buaya muara itu sendiri. Dan juga untuk memenuhi data penulisan melakukan observasi ke studio animasi yaitu Jakarta Multimedia, bagaimana mengajarkan sesuatu produk animasi dua dimensi dan juga bagaimana proses yang baik dan benar untuk animasi dua dimensi. Surat survei. Dan saya juga sudah membuat surat survei yang langsung dibuat oleh Pak Oki. Surat survei yang pertama yaitu ke Museum Reptil Taman Mini Indonesia dan Studio Animasi Jakarta Multimedia. Landasan teori. Apa sih landasan teori? Landasan teori itu yang pertama itu adalah teori komunikasi. Komunikasi menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia, khususnya dalam sosial, dan alasan tersebutlah menyebabkan manusia tidak bisa meninggalkan komunikasi dalam kehidupannya.
Terus yang kedua adalah psikologi warna. Warna memiliki arti dan kedudukan tersendiri bagi pengamatnya, sehingga warna memiliki peran penting yang diterapkan dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, aspek kultural. Pada bahasa Inggrisnya kebudayaan disebut kultur, yaitu berasal dari bahasa Latin colere, yaitu mengolah atau mengerjakan budaya untuk membentuk dari suatu unsur yang rumit seperti yang sudah dijabarkan di atas. Semiotika. Menurut buku pengantar desain komunikasi visual, kata semiotik berasal dari bahasa Yunani, yaitu yang artinya tanda. Ada beberapa pendapat, sedangkan yang kedua adalah semion yang berarti tanda. Gaya desain. Pada dasarnya gaya desain grafis memiliki tugas mengatur dan mengomunikasikan pesan untuk menempatkan sebuah produk atau ide di benak audiens, memberikan kesan baik serta memberitahukan dan mempublikasikan suatu informasi dengan cara yang efektif. Yang selanjutnya, strategi publikasi. Strategi menjelaskan tentang bagaimana dan mengapa komponen kampanye akan mencapai tujuan. Sebuah strategi memberikan pedoman dan pesan utama untuk keseluruhan program dan menawarkan alasan untuk tindakan dan komponen program yang direncanakan. Selanjutnya, teori event. Event adalah suatu program yang dilakukan secara terencana untuk suatu tujuan. Ragam acara amat yang banyak bergantung dari ide yang menjelaskan terlaksanakannya hal itu. Yang selanjutnya, teori media promosi adalah penggunaan media dilakukan untuk menyampaikan suatu pesan pada sang pendengar atau konsumen. Media promosi merupakan suatu alat yang untuk mengomunikasikan suatu produk, jasa, image perusahaan ataupun yang lain untuk dapat lebih dikenal masyarakat lebih luas. Itu selanjutnya adalah landasan teori prinsip animasi 2 dimensi. Yang pertama, squash dan stars lentur. Prinsip pertama ini dapat ketika terjadi penambahan efek lentur plastis pada karakter atau objeknya, sehingga dapat terlihat seolah-olah mempunyai atau menyusut. Jika sudah begitu, maka karakter akan memiliki efek gerak yang lebih hidup. Yang selanjutnya, solid drawing. Solid drawing itu adalah dasar utama dari proses pembuatan animasi menggambar. Kegiatan menggambar ini memegang peranan cukup signifikan dalam menentukan baik tidak proses maupun hasil dari sebuah animasi, apalagi animasi klasik. Yang selanjutnya, timing dan space timing, durasi. Itu adalah prinsip lebih menentukan kapan waktu sebuah gerakan pada karakter yang harus dilakukan, sementara pada prinsip sequencing lebih mengacu pada penempatan dan jumlah gambarnya, sehingga akan menentukan kecepatan serta perlambatan dari macam-macam jenis gerak pada karakternya. Selanjutnya, execution atau bahasa Indonesia gerakan awal. Execution adalah persiapan dari gerakan awal yang memiliki 3 bagian, yakni bagian awal, antisipasi, bagian gerakan itu sendiri, dan bagian akhir follow through. Prinsip ini dapat dianggap sebagai persiapan penggerakan atau ancang-ancang, sama seperti manusia yang hendak berlari atau melompat. Selanjutnya, slow in and slow out. Berkaitan pada akselerasi dan deselerasi. Dalam prinsip ini juga menegaskan bahwa setiap gerakan yang ada pada karakter harus memiliki percepatan dan perlambatan yang berbeda-beda. Secondary action, bahasa Indonesia itu gerakan penutup. Gerakan tambahan yang bertujuan untuk memperkuat pergerakan utama supaya karakternya tampak lebih realistik. Kemudian mengetahui bahwa gerakan tambahan ini tidak boleh melebihi gerakan utama. Misalnya pada gerakan melangkah, terus mengimbangi langkah kaki, tangan, dengan posisi pinggang yang akan ikut berputar ketika badan tengah condong bergerak ke arah kanan maupun kiri. Yang selanjutnya, exaggeration. Dalam bahasa Indonesia itu pendramatisir wujud animasi. Prinsip ini lebih menekankan gerakan animasi yang memiliki unsur dramatis, bahkan cenderung hiperbola. Yang selanjutnya, staging.
staging. Staging dalam prinsip animasi ini meliputi akan bagaimana lingkungan di sekitar karakter menciptakan untuk mendukung suasana dari sebagian atau keseluruhan scene. Selanjutnya ada appeal. Prinsip appeal berkaitan erat dengan gaya visual animasi melalui prinsip bahkan jarang penonton akan dapat mengidentifikasikan dari mana asal animasi tersebut. Selanjutnya arc. Arc itu adalah sebuah gerakan yang mengikuti pola berbentuk melengkung, lingkaran, elips, dan parabola. Prinsip ini biasanya digunakan pada karakter yang akan bergerak melempar bola. Follow, tug, and or leaping action. Prinsip flow tug adalah ketika bagian tubuh tentu tetap bergerak meskipun karakter tersebut telah berhenti bergerak. Misalnya ketika kepala menoleh ke kiri, maka rambut ikut bergerak. Selanjutnya ada strike ahead and pose to pose. Prinsip strike ahead ini berupa membuat animasi dengan cara menggambar satu persatu frame by frame dari awal hingga akhir. Yaitu selanjutnya di sini ada data kompetitor. Di sini data kompetitor itu mengenalkan bagaimana animasi 2 dimensi buaya muara, yaitu kayak bergeraknya dia gimana, makannya bagaimana, kayak dia buka mulut atau ini gimana, berenangnya gimana. Di sini video animasi 2 dimensi tersebut berasal dari channel YouTube Lagu Anak Indonesia Buaya, dalam kurung itu judulnya Buaya, dengan durasi 2 menit 29 detik. Di sini juga sudah saya cantumkan link YouTube-nya. Di sini selanjutnya ada analisis SWOT kompetitor. SWOT itu terbagi dari 4 huruf S, W, O, dan T. S itu strike. Strike itu adalah, saya di sini menggambarkan salah satu hewan unik endemik Indonesia, menyajikan video animasi 2 dimensi sebagai sarana yang informatif, memiliki pesan yang edukatif untuk masyarakat tentang hewan buaya muara. Selanjutnya, wakeness itu tidak memiliki unsur budaya di dalamnya, latar tempat menonton. Opportunity. Yang pertama, kekurangan media animasi 2 dimensi yang membahas hewan buaya muara. Yang kedua, memperluas informasi tentang buaya muara sebagai referensi pada masyarakat. Yang selanjutnya, threat. Populasi hewan buaya muara yang hampir punah yang dikarenakan pemanasan global. Selanjutnya di sini saya sudah mencantumkan target audience. Di sini usianya 7 sampai 15 tahun. Targetnya itu remaja. Jenis kelamin laki-laki dan perempuan, kelas sosial semua kalangan. Yang selanjutnya analisis SWOT. Strike, salah satu hewan unik endemik di Indonesia. Yang kedua, menyajikan video animasi 2 dimensi sebagai sarana yang informatif. Yang selanjutnya, memiliki pesan yang edukatif untuk masyarakat tentang hewan buaya muara. Awareness. Yang pertama, observasi yang dilakukan karena tidak semua wilayah terdapat hewan buaya muara. Yang selanjutnya, opportunity. Yang pertama, kurangnya media animasi 2 dimensi yang membahas tentang hewan buaya muara. Yang kedua, memperluas informasi tentang hewan buaya muara sebagai referensi pada masyarakat. Yang selanjutnya, threat. Populasi hewan buaya muara yang hampir punah yang dikarenakan pemanasan global. Yang selanjutnya, animasi kompetitor yang memiliki cerita kurang lebih serupa. Di sini selanjutnya adalah proses pembuatan animasi 2 dimensi. Yang pertama, praproduksi. Yang pertama itu konsep, skenario, pembentukan karakter, dan storyboard. Selanjutnya, produksi. Yang pertama, layout, tata letak, key motion, gerakan kunci atau inti. VFX atau penambahan efek. Yang selanjutnya, pro-produksi. Yang pertama, composite. Yang kedua, kamera syuting, gambar akan diambil dengan kamera dengan mengambil frame demi frame. Yang selanjutnya, editing dan rendering.
Di sini saya sudah mencantumkan sketsa ikon budaya yang saya gunakan untuk buaya muara, karena buaya muara tersendiri paling banyak itu populasinya di Kalimantan Timur. Saya di sini menggunakan adat dari Kalimantan Timur sebagai latar tempat karena daerah tersebut merupakan habitat hewan buaya muara di Indonesia. Habitat terbanyak hewan buaya muara di Indonesia. Selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan tentang judul yang kedua tentang perencanaan animasi 2 dimensi. Budayakan membaca sejak dini. Kenapa saya mengambil animasi 2 dimensi membudayakan sejak dini, membaca sejak dini? Karena membaca sejak dini itu diperlukan karena anak kecil sekarang ataupun remaja sekarang sudah malas untuk membaca, lebih sering mendengar. Makanya di sini saya mempresentasikan itu, saya membuat animasi 2 dimensinya. Latar belakang membaca itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Kegiatan membaca buku merupakan kegiatan yang mencakup proses penyerapan pengetahuan, memahami, menganalisis, dan mengevaluasi. Membaca mempunyai peran sosial yang penting dalam kehidupan manusia. Selain itu, membaca merupakan modal utama untuk kemajuan suatu bangsa, sebab sebagian besar proses pendidikan bergantung pada kemampuan dan kesadaran akan membaca. Menurut data statistik UNESCO, dari total 61 negara, Indonesia berada di peringkat 60 dengan tingkat literasi rendah, terutama di kalangan masyarakat dan khususnya remaja. Banyak remaja Indonesia yang masih belum ada kesadaran dalam pentingnya membaca. Ada faktor yang menyebabkan minat baca remaja di Indonesia masih sangat rendah yang harus kita ketahui, lalu fasilitas pendidikan yang belum merata dan minim kualitas sarana pendidikan. Ini perkembangan teknologi yang pesat membuat sarana pendidikan lebih luas dengan media animasi 2 dimensi, maka diharapkan remaja ataupun anak-anak sekarang mampu mengetahui manfaat dan pentingnya membaca. Dengan animasi 2 dimensi ini akan menambah sarana pendidikan atau sarana informasi dengan media yang memperlihatkan gambar, suara, dan juga gerakan, maka akan menambah ketertarikan remaja dengan sudut pandang video animasi 2 dimensi tersebut. Rumusan masalah. Di sini rumusan masalahnya yaitu pertama, bagaimana proses perancangan animasi 2 dimensi budayakan membaca untuk anak-anak, menarik dan menginformatif. Yang kedua, bagaimana proses membuat event launching perancangan animasi 2 dimensi budayakan membaca untuk anak-anak yang menarik dan informatif. Yang ketiga, bagaimana proses pengaplikasian perancangan animasi 2 dimensi budayakan membaca untuk anak-anak pada media promosi. Selanjutnya yaitu maksud dan tujuan. Yang pertama yaitu mengetahui bagaimana proses perancangan animasi 2 dimensi budayakan membaca untuk anak-anak yang menarik dan informatif. Yang kedua, mengetahui bagaimana proses membuat event launching animasi 2 dimensi budayakan membaca untuk anak-anak yang menarik dan informatif. Yang ketiga, mengetahui bagaimana proses pengaplikasian perancangan animasi 2 dimensi budayakan membaca untuk anak-anak pada media promosi. Di sini selanjutnya adalah batasan masalah. Batasan masalah dibuat agar penulis tidak keluar dari permasalahan utama dan fokus dalam perancangan. Berdasarkan latar belakang yang ada, maka penelitian akan dibatasi dan pada perancangan hanya membahas tentang pentingnya membaca untuk anak-anak ataupun remaja. Yang selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Data yang akan diperoleh penulis adalah dengan melakukan observasi, literatur, dan wawancara. Di sini adalah bukti observasi dan wawancara. Saya sudah mewawancarai dengan teman saya. Survei atau wawancara dilakukan bersama dosen mata kuliah Bahasa Indonesia yaitu Bu Sylvia Ratna Juwita MPD. Dia sekarang sedang menempuh pendidikan S3 Pendidikan Bahasa Indonesia. Dan juga untuk memenuhi data penulisan observasi ke studio animasi yaitu Jakarta Multimedia, bagaimana pengerjaan suatu proyek animasi 2 dimensi dan juga bagaimana proses yang baik dan benar untuk animasi 2 dimensi.
Ini data survei, surat survei Studio Animasi Jakarta Multimedia dan surat survei narasumber wawancara. Landasan teori sama kayak tadi terbagi menjadi beberapa, yaitu pertama teori komunikasi. Komunikasi menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia, khususnya dalam kehidupan sosial. Alasan tersebutlah yang menyebabkan manusia tidak dapat meninggalkan komunikasi dalam hidupnya. Yaitu selanjutnya sama kayak tadi juga, psikologi warna. Warna memiliki arti dan kedudukan tersendiri bagi pengamatnya, sehingga warna memiliki peranan penting yang diterapkan dalam kehidupan manusia. Aspek kultura, bahasa Inggris kebudayaan kultur, yaitu berasal dari kata Latin colere, yaitu mengolah atau mengerjakan. Semiotika, menurut buku pengantar desain komunikasi visual, kata semiotics berasal dari bahasa Yunani, yaitu sema, yang berarti tanda. Selanjutnya gaya desain. Pada dasarnya desain grafis memiliki tugas untuk mengatur dan mengomunikasikan pesan untuk mendapatkan sebuah produk atau ide di benak audiens, memberikan kesan baik serta memberitahukan dan mempublikasikan suatu informasi dengan cara yang efektif. Selanjutnya strategi publikasi. Strategi publikasi menjelaskan tentang bagaimana dan mengapa komponen-komponen kampanye yang memiliki tujuan suatu strategi, memberikan pedoman dan tema pesan untuk keseluruhan program. Yang selanjutnya adalah teori event. Teori event adalah sebuah program yang akan dilakukan secara terencana untuk suatu tujuan. Yang selanjutnya lagi, teori media promosi adalah penggunaan media yang dilakukan untuk menyampaikan suatu pesan pada sang pendengar atau konsumen. Media promosi merupakan suatu alat untuk mengkomunikasikan suatu produk, jasa, image perusahaan ataupun yang lain. Di sini ada landasan teori prinsip animasi 2 dimensi sama kayak tadi juga. Yang pertama itu adalah squares dan stairs, lentur. Prinsip yang pertama ini adalah ketika terjadi penambahan efek lentur plastis karena karakter atau objeknya, sehingga dapat seakan-akan terlihat seolah memuai dan menyusut. Selanjutnya ada solid drawing. Dasar utama dari proses pembuatan animasi adalah menggambar. Selanjutnya ada timing dan space timing, durasi. Pada prinsip timing lebih menentukan kapan waktu sebuah gerakan pada karakter harus dilakukan. Terus ada anticipation, yaitu gerakan awal. Fashion adalah persiapan dari gerakan awal yang memiliki 3 bagian, yakni bahwa awal, antisipasi, bagian gerakan itu sendiri, dan bagian gerakan akhir, follow through. Selanjutnya ada slow in and slow out, berkaitan pada akselerasi dan deselerasi. Dalam prinsip ini juga bahwa setiap gerakan yang ada pada karakter harus memiliki percepatan berlambat yang berbeda-beda. Selanjutnya ada secondary action, gerakan penutup, gerakan tambahan yang bertujuan untuk memperkuat gerakan utama supaya karakternya lebih tampak realistis. Selanjutnya ada exaggeration, itu adalah pendramatisir wujud animasi. Prinsip ini lebih menekankan gerakan animasi yang memiliki unsur dramatis, bahkan cenderung hiperbola. Selanjutnya ada staging. Staging dalam prinsip animasi ini mengikuti akan bagaimana lingkungan di sekitar karakter menciptakan untuk mendukung suasana dari sebagian atau keseluruhan scan. Selanjutnya ada apel. Apel sama kayak tadi juga, prinsip apel berkaitan erat dengan gaya visual animasi. Art, sebuah gerakan yang mengikuti bola berbentuk melengkung, lingkaran ellipse atau parabola. Terus selanjutnya ada follow through and overlapping action. Prinsip follow through adalah kegiatan bagian tubuh tentu tetap bergerak meskipun karakter tersebut telah berhenti bergerak. Itu ada strike ahead and pose to pose. Prinsip strike ahead
ini berupa membuat animasi dengan cara menggambar satu persatu by frame dari awal hingga akhir. Di sini saya sudah melakukan mencari data kompositor video animasi 2 dimensi tersebut dipublikasikan di media channel YouTube PAUD Media dengan durasi sedikit yaitu 39 detik. Menurut saya ada beberapa ilustrasi karakter yang tidak nyambung dan berbeda. Style voice-nya over pun kurang jernih. Di sini ada link YouTube-nya. Di sini menceritakan tentang bagaimana cara mendidik anak-anak dari kecil, diajari cara membaca yang baik dan benar, tidak tergantungan dengan dunia maya. Di sini selanjutnya adalah analisis SWOT kompetitor. Strike memiliki pesan yang edukatif dan inovatif bagi anak-anak. Terus menyajikan video animasi 2 dimensi. Selanjutnya awareness, kurangnya membaca dan menyimak bagi anak-anak, tidak ada unsur budaya, voice over juga kurang jernih. Selanjutnya opportunity, kurang media animasi yang membahas tentang pentingnya membaca. Terus memperluas media informasi, pentingnya membaca sebagai referensi bagi masyarakat. Yang selanjutnya ada threat, kurangnya minat membaca warga negara Indonesia. Target audiens, yaitu target audiens saya itu karena di sini itulah untuk anak-anak. Jadi usia 4-8 tahun, targetnya anak-anak, jenis kelamin laki-laki dan perempuan, kelas sosial sebuah kalangan. Analisis SWOT. Strike memiliki pesan yang edukatif dan informatif bagi anak-anak, menyajikan video 2 dimensi bagi anak-anak yang informatif. Weakness, kurangnya membaca atau menyimak bagi anak-anak. Opportunity, kurangnya media animasi 2 dimensi yang membahas tentang pentingnya membaca, memperluas informasi tentang budaya membaca sebagai referensi bagi masyarakat. Yang selanjutnya threat, kurangnya minat membaca, animasi kompetitor yang memiliki cerita kurang lebih serupa. Di sini juga sudah saya kan proses pembuatan animasi 2 dimensi. Ada beberapa. Yang pertama praproduksi, konsep, skenario, pembentukan karakter, storyboard. Selanjutnya produksi, layout, tata letak, key motion, gerakan kunci atau inti, VFX, penambahan efek. Post produksi, composite, kamera syuting, gambar akan diambil dengan kamera dengan mengambil frame demi frame. Yang selanjutnya editing dan rendering. Di sini sketsa ikon budayanya saya mengambil daerah budaya Jakarta karena Jakarta itu salah satu ibu kota negara Indonesia. Di sini saya mengambil beberapa, yaitu terdapat alat transportasi. Yang pertama bajai karena salah satu yang ikonik di Jakarta, dan tokoh menggunakan baju adat Betawi karena di Jakarta itu rata-rata adatnya itu lebih ke Betawi karena latar akan berada di ibu kota Jakarta. Dan sekian, terima kasih presentasi dari saya, Muhammad Raihan Medianto, Fakultas Desain Komunikasi Visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.